Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Season Closing dan untuk membahas bagaimana perkembangan market di sepanjang hari ini dan proyeksinya untuk beberapa waktu ke depan sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Nengsi Limbong. Beliau adalah research analis dari Pacific Capital Investment. Selamat sore, Mbak Nengsi. Selamat sore Pak Pras. Iya, terima kasih atas waktu yang sudah disampaikan juga tadi. Ini bagaimana nih kalau menurut Anda dengan pergerakan market di sepanjang hari ini? Indeks harga saham gabungan kembali lagi menyentuh level 6.100. Apakah ini menjadi salah satu pertanda bahwa penguatan masih akan terus berlanjut meskipun dari PPKM level 4 diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus mendatang, Mbak Nengsi? Silakan. Oke, kalau menurut saya, pandangan saya sih IHSG masih akan cenderung konsolidasi pada beberapa pekan terakhir. Oke. Karena seperti kita ketahui, kalau kita lihat secara statistikal, in 10 years, IHSG itu terkoreksi sekitar 1,7%, bahkan 5 tahun tercatat terkoreksi. Oke. Dan ini juga didukung oleh, seperti yang kita ketahui, PPKM masih berlanjut hingga 9 Agustus. Betul. Dan juga dengan adanya PPKM ini kita tahu kan aktivitas ekonomi mengalami penurunan yang ditunjukkan melalui PMI di bulan Juli ya, yang berada di level 40,1, turun jika kita bandingkan dengan PMI di Juni yang berada di level 53,3. Ya. Namun meskipun ada sentimen negatif, sebenarnya ada juga sentimen positif. Apa itu? Mungkin tidak menjadi pemberat lah penurunan IHSG ini. Baik, tapi kalau dilihat dari trennya sendiri, Mbak Nengsi, Anda melihat apakah pembalikan arah yang terjadi hari ini menjadi salah satu pertanda juga bahwa penguatan indeks ini masih akan terus berlanjut? Mengingat level-level 6.100-an itu rawan profit taking biasanya nih, Mbak Nengsi, nanti kembali lagi ke 6.000. Ke 6.000-an, ke level 6.000-an, bahkan mungkin di bawah level 6.000. Saya pikir kalau secara teknikal mampu menembus level 6.166, mungkin bisa ke level 6.230. Kalau 6.230 tembus, mungkin akan berada di level 6.394 dan ke 6.500. Baik, kita akan coba mengulas MPPA tadi yang sudah disampaikan informasinya dengan diperpanjangnya lagi begitu ya durasi penerapan dari PPKM level 4 ini sampai dengan 9 Agustus. Tapi justru emiten-emiten pengelola pusat perbelanjaan begitu yang sudah melakukan transformasi bisnis mereka ke layanan digital ataupun aplikasi digital justru memberikan hasil yang ataupun kinerja yang positif ini, Mbak Nengsi, seperti MPPA tadi. Gimana? Sebenarnya ini karena kemampuan emiten perbelanjaan ya untuk memanfaatkan layanan digital, di mana mereka biasanya kerjasama dengan berbagai e-commerce atau membuat layanan digital sendiri untuk memasarkan produk. Dan di kuartal 2 juga ada momentum lebaran, jadi mendorong kinerja si emiten pusat perbelanjaan itu sendiri. Baik, tapi kalau dari sisi fundamentalnya oke, kemudian dari sisi teknikal kita lihat kan dalam 1 bulan memang trennya lagi turun, kemudian sekarang lagi ada rebound. Lebih kepada technical rebound saja yang terjadi dari pergerakan saham MPPA di level 1020, atau memang secara fundamental yang seperti Anda katakan tadi yang menyokong nih penguatan dari MPPA? Saya rasa dua-duanya ya. Kalau misalnya kita lihat secara teknikal juga udah mulai rebound. Dari level 875 terendah dalam beberapa bulan terakhir ini. Yes. 1 bulan ini. Nah itu dia, lantas seberapa besar penguatan dari MPPA? Apakah besok akan berlanjut lagi begitu? Mengingat indeksnya juga masih bertahan di zona positif. Oke, kalau misalnya resisten terdekatnya ada di level 1255. Mungkin besok kita lihat dulu ya di pembukaan apakah mampu untuk mencatatkan penguatan ataupun penurunan. Tapi saya rasa sih masih melanjutkan penguatan karena sentimen positif tersebut masih berlangsung di pasar saat ini. Baik, jadi dari sisi kenaikan ada peluang ke 1.250-an begitu? Iya, benar. Wow, itu short term atau untuk medium to long? Dalam artian apakah target price akhir tahun begitu, Mbak Nengsi? Itu di medium term. Sampai kalau dia mampu, kalau dia mampu di atas 1.250 maka akan mencapai all time high. Oke. Bagi yang sudah punya berarti ada kesempatan di hold dulu ya, meskipun naiknya sudah cukup kencang begitu ya. Baik, itu dia untuk MPPA ya, semoga bisa, mungkin bagi pemirsa yang sudah memiliki posisi masih bisa di hold. Nah kalau yang belum punya terus masih penasaran mau masuk, masih ada peluang nggak entry levelnya? Mungkin entry levelnya tunggu turun dulu kali ya. Di level mungkin kita 875 hingga 900.
masih cukup jauh sebenarnya. Tapi nggak apa-apa sih kalau untuk dicicil. Oh ya, cicil beli dari level berapa? 1000 sampai 1000-an Mungkin kah? kalau turun, iya, mungkin kalau besok turun bisa dicicil-cicil dulu. Yes. Mungkin di level sekitar 1000 hingga 950. Oke, itu dia support resisten yang perlu dicermati dari pergerakan MPPA. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui line interaktif IDX Channel, dan pemirsa juga mungkin bisa aktif berpartisipasi ya dengan menggunakan line telepon interaktif kami di 021 39 5201, kemudian WA interaktifnya 0812 1398 3749. Kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa ini, Mbak Nengsi ya. Pertanyaan dari Nirli di Bogor ini. Selamat sore Mbak Nirli. Target untuk BBYB potensi dalam 1 pekan ke depan berapa? Kalau sudah punya posisi di level 900, apa yang harus dilakukan ini? Silakan Mbak Nengsi BBYB-nya. Oke, BBYB dia rally ya dalam sepekan terakhir. Ya. Seperti ini ada aksi korporasi. Oke. BBYB ini kalau nggak salah punya aku ya. Oke, betul. Nah ini apa yang harus dilakukan dengan penguatan 19% ini hari? Iya, bahkan udah mencapai all time high. Mungkin bisa sell sebagian sih. Oh ya, Tadi kan justru di kayaknya sell ya? 900 ya. Karena kan sudah punya posisi di 900 nih. Sementara closing market hari ini 970. Memang sudah ada keuntungan atau cuan sekitar 70 poin saja begitu. Bagaimana nih? Apakah masih ada peluang naik lebih lanjut untuk perdagangan esok hari? Oke, biasanya saham-saham yang udah mencatatkan all time high itu rentan berkoreksi. Jadi kita profit dulu. Atau menunggu restu dari OJK untuk aku yang siap mengambil BBB-nya. Atau memang ini sih. karena sambil menunggu itu ini akhirnya memang terdorong oleh sentimen yang tadi sudah disampaikan begitu, akan melaju lebih kencang lagi begitu? Bisa jadi, tapi mungkin untuk mengamankan profit boleh salah sebagian. Oh iya. Ya. Dilepas dulu kalau yang sudah punya. Nah kalau yang sudah punya di 900 tadi, ini kan baru Rp70 saja nih dari cuan yang bisa didapatkan. Anda melihat bagaimana? Apakah BBYB dengan kenaikan 19,75% hari ini masih ada ruang lagi ke depannya? Paling tidak potensial upside-nya nih, Mbak Nengsi. Oke, mungkin kalau potensial upside-nya bisa ke 1.100 atau 1.200 ya. Oh, 1.100, 1.200. Iya, tapi mungkin memperhatikan level sekitar 930 sebagai support terdekatnya. Oke, 930. Kalau udah di 930, biasanya kemungkinan akan turun signifikan. Wow, itu dia. Jadi perlu diperhatikan meskipun sudah naik kencang, rawan profit taking ya, bisa dikatakan pergerakan dari Bank Neo Commerce Tbk atau BBYB ini, karena memang pergerakan dalam 1 bulan sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari level 550, 600 kemudian di level 970 untuk kenaikan dari BBYB. Baik, itu dia. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nirli di Bogor, dan selanjutnya kita ke Banten ini, masih dari wilayah Jawa Barat. Dari Sivali, selamat sore, mau tanya ini untuk pergerakan dari Astra Internasional, kemudian BBNI, belum entry sih, nampaknya ditanyakan untuk entry levelnya nih. The best entry dari Mbak Nengsi bagaimana nih untuk Astra dan Bank BNI? Oke, kalau Astra sebenarnya support terdekatnya itu ada di level 4.650. Oke, 4.650. Ya. Dan resisten terdekatnya udah di 5.025. 5.225. Oke, jadi kalau misalnya mau masuk menunggu dulu atau bagaimana untuk Astra? Ditunggu aja turun, karena sebenarnya Astra kalau kita lihat dari teknikalnya dari akhir Juni konsolidasi ya. Oke, dalam pergerakan ya kalau 3 bulan terakhir memang masih cenderung turun dan konsolidasi. Jadi kalau dengan kenaikan hari ini hampir 3% atau 2,49%, bagaimana untuk entry-nya? Menunggu koreksi? Iya, menunggu koreksi. Baik, tadi di level berapa? 4.650, begitu ya? Iya, 4.650. Baik, itu dia untuk Sivali di Banten. Jadi kalau mau entry ya tunggu dulu, sabar saja di 4.650 ya. Selanjutnya untuk BBNI bagaimana? Oke, kalau untuk BBNI support terdekatnya itu ada di level 4.750. Oke, 4.750 supportnya sekarang lagi naik juga nih hampir 3% BBNI. Ya,
Iya Jadi benar, BBNI naik hari. cuannya sampai ke berapa kalau misalnya menunggu buy on weakness berarti? Ya, kalau resisten terdekatnya ada di 5.250. Kalau 5.250 tembus, kemungkinan akan ke 5.750. Wow, oke dong. Berarti itu lebih kepada untuk short term apa medium to long kalau kita bicara BBNI? Kalau banking sih saya rasa mendingan medium to long term ya. Medium to long ya. Baik, itu Iya, dia untuk si Vali yang menanyakan Astra International BBNI. Jadi sebaiknya tunggu dulu ada koreksi. Jadi jangan dikejar ya, Mbak Nengsi ya. iya benar. Baik, itu dia untuk Astra BBNI. Selanjutnya pertanyaan dari Helen di Jakarta. Selamat sore. Menanyakan saham BKSW. Untuk besok, wow ini singkat sekali nih. Besok nih mau kemana nih? Sudah punya posisi di 260 BKSW. 260. Iya. Wah, tertinggi hari ini ya. Ya, kalau kita lihat pergerakan dari Bank KNB sih memang 260, 20. Wow. Ini bagaimana nih? Sudah punya di level yang sama closing market hari ini? Closing market hari ini, kalau saya lihat kan sebenarnya ini masih ada potensi naik ya. Oke. Kemungkinan besar ke 324 itu high tertinggi di Maret kemarin. Oh ya, oke. Iya. Namun biasanya ini cenderung aksi profit taking. Oh, profit Jadi- taking khawatirnya ya? Iya, khawatirnya profit taking. Menuju ke Tapi saya 324 dulu atau bagaimana nih sebelum nanti dihajar profit taking? Kemungkinan sih tidak menuju ke 324 dulu ya, karena kita lihat tiga Oke. hari ini udah naik. Gitu. Jadi di Bu Helen dilepas aja dong? Lahan-lahan. Ditunggu aja besok. Biasanya kan kalau besok naik, ya di hold aja. Tapi kalau misalnya tiba-tiba turun sih, sebenarnya juga di hold aja juga sih. Karena Oke. kemungkinan kan secara teknikal. Oh, di hold sampai ke berapa untuk besok nih kira-kira? Adakah ya paling tidak cuan-cuan sedikit deh untuk BKSW? Singkat sih memang untuk esok hari ini kira-kira. Ya, halo Ibu Nengsi. Baik, pemirsa nampaknya ada gangguan terkait dengan jalur komunikasi kami bersama dengan Mbak Nengsi Limbung dan kita akan usahakan kembali untuk menghubungi beliau. Kita akan jeda dulu sebentar dan kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.